Oke, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat miniatur truk tronton atau miniatur tronton lah istilahnya ya. Nah, ini saya desain menggunakan SolidWorks 2017. Tapi kalau teman-teman tidak mau ribet mendesain si velgnya ini ukuran 1:14 ya. Tapi kalau teman-teman nanti ingin merubah dimensi, otomatis nanti semua ukurannya juga berubah. Tapi nanti ini kita atur di file STL-nya. Ini file STL-nya itu ialah untuk merubah format STL ke G-code. Jadi file yang dari SolidWorks-nya ini berupa part desain 3 dimensi ya. Jadi kita rubah ke file STL dan kita masukkan ke Ultimate Cura-nya ini. Nah, dari file STL-nya ini akan diproses, namanya slicing, dan dirubah ke file G-code yang akan nantinya dibaca oleh mesin 3G printer. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet lagi. Nanti file ini silakan teman-teman download di deskripsi. Sudah saya taruh link downloadnya di deskripsi. Di sini ukurannya untuk dimensi ya. Di sini sebelumnya sudah saya jelaskan juga di video-video sebelumnya di bagian membuat ban miniatur dari karet ban dalam motor. Ini dimensi 40, bisa teman-teman lihat 40 mili atau 4 cm ya. Ini dimensi di bagian dalam, tapi kalau dimensi di bagian luar sini bisa kita ukur di sini. Itu 46,05 mili, itu ukuran dimensi luar. Tapi nanti terserah mau dibandingin 1 banding berapa. Tapi di sini lumayan kuat sih untuk beban sekitar 50 kg. Tapi semuanya udah dipasang ya ke 10 ban trontonnya. Nanti bisa teman-teman ukur kekuatannya. Tapi kalau ingin lebih kuat ada teman-teman yang menggunakan PVC atau menggunakan resin kayu, karena mesin 3D printernya kebetulan juga ada. Jadi saya desain menggunakan SolidWorks 2017 dan bentuk velgnya seperti ini. Nah, di sini kedua velgnya ini sudah saya gabungkan ya ke partnya ini. Jadi di sini juga ada tromol. Tromolnya ini saya desain seperti ini, bisa teman-teman lihat. Di sini juga ada untuk baut M6. Ini mur M6 ya. Nanti teman-teman masukkan bautnya di dalam sini supaya nanti dia ke bracket ke asnya ya. Jadi bisa teman-teman bikin menggunakan gerinda. Jadi teman-teman masukkan di bautnya itu dibelah dulu biar nanti dimasukkan ke knob si asnya ini menggunakan baut M6. Nah, di sini juga sudah saya desain. Di sini untuk bentuk seperti ulir ya. Jadi dia masuk ke dalam sini nanti. Jadi kalau dipasang, coba kita tarik ke dalam sini. Nah, ini tromolnya sudah masuk dan velgnya juga akan kita tarik. Nah, jadi bentuknya dari luar itu kira-kira seperti ini. Nah, ini kita masukkan. Nah, kurang lebih nanti kelihatannya seperti ini ya. Ya, karena ini nggak kelihatan banget karena bannya ini belum dipasang. Jadi kalau bentuk fisik dari desain kurang lebih seperti ini tanpa ban karetnya. Ya, nggak jauh-jauh beda lah, hampir-hampir dibilang mirip juga ya. Bisa teman-teman nilai sendiri bagaimana desainnya. Nanti bisa teman-teman dapatkan semua bannya mirip ya, tidak jauh berbeda. Nanti pemasangan juga mungkin teman-teman udah pada tahu. Dan kita masukkan ke file STL, ke Ultimate Cura. Nah, di sini kita atur bagian solid aja supaya bannya itu benar-benar kuat teman-teman. Jadi kalau untuk tromol bisa teman-teman di print juga
tromol di sini. Jadi teman-teman nanti dapatkan di link di bawah tromol sama velgnya ini. Nah, bagaimana caranya misalkan kalau ini kekecilan? Jadi di Ultimate Cura-nya ini bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ukurannya X-nya 46,5 ya. Jadi sesuai dengan ukuran yang ada di desain kita ini. Desain saya ini. Nah, di sini saya ukur lagi. Di sini 46 ya. Nah, tuh 46,50. Jadi kalau di Ultimate Cura-nya ini dia terbaca juga bagian X-nya 46,5. Jadi kalau teman-teman ingin merubah si filenya ini atau desainnya ini menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil, jadi teman-teman harus checklist uniform scalingnya ini dan atur di sini, terserah mau jadikan ke 50 atau ke 60. Jadi di sini saya mau merubah ke 60. Klik. Nah, dia ukurannya menjadi besar teman-teman. Jadi ukuran YZ-nya juga berubah. Jadi kita atur ke 56,5. Nah, dia juga berubah ke semuanya. Y-nya berubah. Maksudnya Y sama Z-nya juga berubah. Kita rubah ke 60 lagi. Tuh, Y sama Z-nya berubah. Jadi beban atau partnya ini menjadi lebih besar. Tapi di sini juga kita bisa atur sih sesuai keinginan kita. Nah, di sini atau ngeprint segede gini mungkin membutuhkan waktu. Coba kita slash. Di sini lebarnya X-nya 210 atau 21 cm. Coba kita tunggu sebentar. Ini mungkin ukurannya skala 1:5 kali ya. 1 hari 11 jam teman-teman ngeprint sebesar ini ya. Ya lumayan lama. Coba kita atur ke 56 atau standar dia tadi ya. Oke, di sini dia butuh waktu 2 jam 37 menit. Jadi beratnya itu 25 gram atau panjangnya 8,50 meter dengan menggunakan filamen PLA dengan ukuran 1,75 mili. Oke, langsung saja di print menggunakan 3D printer. Bagaimana prosesnya? Silakan teman-teman lihat di video ini. Oke, file G-code-nya sudah selesai saya masukkan di SD card di sini dan akan kita running menggunakan mesin 3D printer ini. Nah, di sini sudah saya masukkan file G-code-nya. Di sini saya beri nama Umo Velg. Oke. Sini suhunya udah saya atur ke 200 derajat dan akan kita tunggu proses dia ngeprint. Oke, dia sudah mulai kalibrasi dan mesin akan running. Mungkin untuk proses pembuatannya dari 3D printer gini-gini aja ya. Mungkin kalau kita tunggu capek juga, biarin dia membutuhkan waktu 1,5 jam untuk ngeprint satu velgnya ini. Dan juga untuk tromolnya di sini sudah selesai saya print. Dan hasil printnya itu seperti ini. Nah, ini nanti buat murnya ya ke dalam sini. Tapi nanti file-filenya ini bisa teman-teman dapatkan di deskripsi. Di sini sudah saya taruh linknya. Nah, di sini untuk baut M6. Ini mur ya, mur M6 nanti dicoak aja untuk memasukkan ke as
yang ada di gardannya. Nah, di sini baut menggunakan baut M3, dan untuk proses velgnya kurang lebih prosesnya seperti ini pembuatannya ya, tapi nanti akan kita tunggu lama prosesnya setelah 1,5 jam. Oke. Oke, untuk velgnya udah selesai di print dan ini hasilnya. Coba kita copot aja ya. Oke, dan ini supportnya. Ini bisa kita copot. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini juga support nih, kita copot juga. Ini kalau tidak dikasih support dia bakalan jatuh ya, nanti hasilnya cacat dan tidak sesuai dengan apa yang kita desain. Makanya di sini harus dikasih support. Dan juga di sini untuk pencopotannya juga nggak terlalu susah. Nah, copotnya juga seperti ini. Nah, selesai. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya penampakan dari 3G printernya, dan ini juga lumayan kuat sih. Ini plastik ya. Ya, silakan teman-teman nilai sendiri bagaimana hasilnya. Dan jika ingin memesan 3G printer ini, bisakan lihat di link deskripsi, sudah saya berikan link untuk pemesannya yang minat saja. Ini adalah ukuran besar ya. Ini untuk X 31 cm, untuk bagian Y 28 cm, dan untuk Z-nya 30 cm. Ini untuk area kerjanya ya. Ukurannya segitu. Dan silakan teman-teman lihat di toko-toko online yang lain dengan harga area kerja dengan segitu dibandingkan dengan harga yang saya kasih di link deskripsi. Silakan teman-teman nilai sendiri. Dan ini adalah area untuk 3D printer yang besar. Oke, mungkin sekian dari Dani Project untuk pembuatan velg miniatur truk ini. Bisa teman-teman nilai sendiri, dan jika bermanfaat jangan lupa like dan subscribe dan komen di kolom komentar. Saya Dani Project, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.